Di dunia yang penuh suara, ada satu ilmu yang justru lahir dari diam. Bukan tentang berbicara, tapi tentang memahami tanpa kata. Ilmu sunyi bukanlah ilmu yang diajarkan dengan kata-kata yang panjang. Bukan pula sesuatu yang bisa dipelajari hanya dari buku atau penjelasan. Ia hadir dalam keheningan, tumbuh dalam kesadaran, dan dipahami melalui pengalaman yang perlahan terbuka. Banyak orang mencarinya keluar, padahal ia justru muncul ketika seseorang berhenti mencari dan mulai diam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terbiasa dengan kebisingan, suara, pikiran, keinginan, dan berbagai distraksi terus mengisi ruang batin. Tanpa disadari, kebisingan ini membuat seseorang semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia sibuk memahami dunia luar, tetapi jarang benar-benar mengenal apa yang ada di dalam dirinya. Ilmu sunyi mengajak untuk kembali, bukan kembali ke tempat, tetapi kembali ke kesadaran, kembali pada ruang di dalam diri yang selalu ada, tetapi sering tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran. Ketika seseorang mulai diam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Diam dalam ilmu sunyi bukan berarti kosong tanpa isi. Justru di dalam diam ada kehidupan yang halus. Pikiran mungkin berhenti sejenak, tetapi kesadaran tetap hadir. Dan disitulah seseorang mulai melihat apa yang selama ini terlewat. Pada awalnya, diam bisa terasa sulit. Pikiran terus bergerak, membawa berbagai ingatan, kekhawatiran, dan keinginan. Namun ketika seseorang tidak melawan dan tidak mengikuti pikiran itu, perlahan gerakan tersebut menjadi lebih tenang. Bukan karena dipaksa berhenti, tetapi karena tidak lagi diberi energi. Dalam keheningan itu, seseorang mulai merasakan kehadiran yang sederhana. Namun tidak ada yang spektakuler. Tidak ada sesuatu yang luar biasa secara lahir, tetapi ada ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Ini adalah awal dari memahami ilmu sunyi. Ilmu ini tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia tidak menjelaskan dengan konsep yang rumit, tetapi ia membuka ruang di mana jawaban bisa muncul dengan sendirinya, bukan sebagai pikiran yang panjang, tetapi sebagai pemahaman yang terasa jelas tanpa perlu dijelaskan. Semakin seseorang terbiasa dengan keheningan, semakin ia menyadari bahwa banyak hal dalam hidup tidak perlu dikejar dengan keras. Beberapa hal justru muncul ketika seseorang berhenti memaksa. Ini bukan berarti pasif, tetapi bergerak dengan kesadaran yang lebih dalam. Ilmu sunyi juga mengajarkan tentang mendengar. Bukan hanya mendengar suara, tetapi mendengar tanpa reaksi. Mendengar dengan penuh perhatian, tanpa langsung menilai atau menyimpulkan. Dalam cara mendengar seperti ini, seseorang mulai memahami lebih dalam, baik tentang orang lain maupun tentang dirinya sendiri. Dalam hubungan dengan orang lain, ilmu sunyi membuat seseorang lebih hadir. Ia tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi benar-benar mendengarkan. Dari situ, muncul hubungan yang lebih jujur dan lebih dalam. Dalam hubungan dengan diri sendiri, ilmu sunyi membuka pintu untuk melihat apa adanya, tanpa penolakan, tanpa penambahan cerita. Seseorang mulai melihat pikirannya, emosinya, dan reaksinya dengan lebih jernih. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipahami. Seiring waktu, keheningan ini menjadi bagian dari hidup. Bukan sesuatu yang harus dicari secara khusus, tetapi sesuatu yang selalu ada di tengah aktivitas. Seseorang bisa berada di keramaian, tetapi tetap merasakan ruang sunyi di dalam dirinya. Ilmu sunyi tidak membuat seseorang menjauh dari dunia. Justru, ia membuat seseorang lebih utuh dalam menjalani dunia. Ia tetap bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan, tetapi dengan kesadaran yang lebih tenang. Pada akhirnya, ilmu sunyi bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang melihat dengan cara yang berbeda. Bukan tentang menambah sesuatu, tetapi tentang mengurangi apa yang tidak perlu. Dan ketika semua yang tidak perlu mulai lepas, yang tersisa hanyalah kesadaran yang sederhana, hadir, tenang, dan cukup. Disitulah ilmu sunyi berbicara, bukan melalui suara, tetapi melalui kehadiran. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya,
tetapi bisa dirasakan dengan sangat nyata oleh siapapun yang bersedia untuk benar-benar diam. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan keheningan, ia perlahan menyadari bahwa diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang yang sangat luas. Di dalam ruang itu, banyak hal yang sebelumnya tersembunyi mulai tampak, bukan dalam bentuk yang jelas seperti kata-kata, tetapi dalam bentuk rasa yang halus dan pemahaman yang tidak terburu-buru. Ilmu sunyi mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu direspon. Banyak hal yang selama ini kita anggap penting, ternyata hanya kebiasaan pikiran yang terus bergerak tanpa arah. Ketika seseorang tidak langsung bereaksi, ia memberi dirinya waktu untuk melihat lebih dalam. Dan dari situ, muncul kebijaksanaan yang tidak dipaksakan. Dalam keheningan, seseorang mulai mengenali pola-pola dalam dirinya. Ia melihat bagaimana pikirannya bekerja, bagaimana emosinya muncul, dan bagaimana reaksinya terbentuk. Semua itu terlihat lebih jelas ketika tidak ada kebisingan yang menutupinya. Perlahan, ia belajar untuk tidak selalu mengikuti setiap pikiran. Bukan karena pikiran itu salah, tetapi karena tidak semua pikiran perlu dipercaya. Ada jarak yang mulai terbentuk antara kesadaran dan isi pikiran. Jarak ini bukan pemisahan, tetapi ruang untuk melihat dengan lebih jernih. Ilmu sunyi juga mengajarkan tentang kesabaran yang berbeda. Bukan kesabaran yang menahan diri dengan paksa, tetapi kesabaran yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seseorang tidak lagi terburu-buru ingin mencapai sesuatu, karena ia mulai menikmati proses itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini mungkin tidak terlihat besar, tetapi dampaknya sangat dalam. Seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi, tidak mudah terseret oleh emosi, dan tidak cepat bereaksi terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Keheningan ini juga membawa kepekaan. Seseorang mulai lebih peka terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Ia bisa merasakan tanpa harus banyak kata, memahami tanpa harus banyak penjelasan. Ini bukan kemampuan yang luar biasa, tetapi sesuatu yang muncul secara alami ketika pikiran tidak terlalu bising. Ilmu sunyi tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara melihat masalah. Sesuatu yang dulu terasa berat bisa terasa lebih ringan, karena tidak lagi dibebani oleh pikiran yang berlebihan. Seseorang tetap menghadapi kehidupan, tetapi dengan cara yang lebih sederhana. Semakin dalam seseorang berada dalam keheningan, semakin ia menyadari bahwa banyak hal dalam hidup sebenarnya sudah cukup. Keinginan yang berlebihan mulai berkurang. Rasa syukur muncul tanpa dipaksakan. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena ia melihat dengan cara yang lebih utuh. Pada titik ini, keheningan bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang selalu ada. Bahkan di tengah kesibukan, seseorang tetap bisa merasakan ruang sunyi di dalam dirinya. Ia tidak lagi tergantung pada kondisi luar untuk merasa tenang. Ilmu sunyi juga membawa seseorang pada kejujuran yang lebih dalam. Tanpa kebisingan pikiran, sulit untuk bersembunyi dari diri sendiri. Apa adanya mulai terlihat, tanpa hiasan dan tanpa penolakan. Ini mungkin terasa tidak nyaman di awal, tetapi justru menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih jernih. Dari kejujuran itu, muncul kebebasan. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari kebiasaan lama yang tidak disadari. Seseorang mulai memilih dengan lebih sadar, bukan hanya bereaksi secara otomatis. Pada akhirnya, ilmu sunyi tidak memberikan sesuatu yang baru, tetapi mengungkap apa yang sudah ada sejak awal. Kesadaran yang sederhana, yang tidak bergantung pada apapun, yang tetap ada di tengah segala perubahan. Dan dalam keheningan itulah, seseorang menemukan sesuatu yang sering terlewat dalam kehidupan yang sibuk. Sebuah kedamaian yang tidak perlu dicari jauh-jauh, karena sebenarnya selalu dekat, hanya tertutup oleh kebisingan yang selama ini tidak pernah berhenti.